Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Bapak terdengar? Sudah, Pak. Oke. Kita bertemu lagi ya di pertemuan sistem operasi. Kali ini sudah menjelang pertemuan-pertemuan akhir. Kita di tanggal 29 November. Ya, seperti biasa. Seperti yang kita rencanakan, kita akan melihat progres masing-masing kelompok sesuai apa yang dijanjikan di pertemuan sebelumnya atau yang sudah direncanakan masing-masing kelompok. Oke, mungkin langsung saja karena kita sudah agak telat mulainya. Bapak persilahkan jika ada yang ingin melaporkan progres dari kelompoknya, Bapak persilahkan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada Bapak. Izin, Pak. Ya. Mungkin dari kelompok saya ingin menyampaikan kepada Shirley, mungkin dipersilahkan. Oke. Sebelumnya izin menjawab, Pak. Nama saya Shirley. Jadi kelompok kami yaitu kelompok Misel, saya, Penny sama Amanda itu udah selesai, Pak. Ini moodle-nya juga udah login. Tapi kendalanya kami itu belum bisa login admin, Pak. Jadi kami masing-masing anggota belum bisa ngedit moodle-nya, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Nggak bisa login adminnya gimana? Misal mungkin bisa di share screen. Oh iya, Pak. Sebelumnya izin menjelaskan dulu ya, Pak. Jadi sebelumnya itu udah selesai modelnya itu kan udah dibuat admin, Pak. Ya. Adminnya ke email saya terus. Ya. Setelah saya coba join lewat browser lain, itu diminta untuk login lagi. Tapi di situ nggak ada buat login adminnya, Pak. Jadi harus membuat akun baru. Dan di situ saya bingung gimana caranya bisa masuk ke adminnya lagi. Jadi sampai sekarang belum. Akun adminnya kan saat proses instalasi kan ada pembuatan admin ya? Cuma ini Pak, cuma email doang dimintanya, bukan nggak ada username sama. Iya, yang nggak ada username ya, Pak. Seharusnya ada loh itu. Coba bisa dilihat ini Iya, Pak. di share screen coba. Sudah diinstal di server ya? Sudah, Pak. Kan sudah selesai, jadi saya nggak pakai Ubuntu lagi, hanya saya pakai Windows. Ya, nggak apa-apa. Lihat tidak, Pak? Sebentar, belum. Oke. Terlihat nggak, Pak? Apa? Ya. Boleh. Ini passwordnya lupa. Apa, Pak? Passwordnya lupa. Bukan lupa, Pak. Saya nggak tahu username, soalnya saya nggak ngerasa input username waktu jadi admin. Cuma masukin email doang. Kalau ini nggak pakai email sebenarnya. Coba Bapak lihat ya. Ada tahapan saat dia seharusnya ada itu. Nah, Bapak lupa juga tahapannya di bagian mana ya? Izin, Pak. Ya. Saya ingin membantu untuk username itu mungkin bisa dicoba admin, terus passwordnya itu yang ada tanda bantuan kayak tanda pagar sama tanda tanya itu. Iya.
Dapat dari mana passwordnya itu yang itu? Itu dibuatnya pas ini, Pas install ya. pas sudah selesai, Oh ya iya iya. pas sudah konfigurasi. Nah, ini Gimana nih. ini passwordnya? Coba username admin sama passwordnya itu yang ada gabungan sama tanda-tanda itu. Iya. Salah. Lupa ya. Iya Pak. Mungkin bisa di stop share dulu nggak Pak? Saya mau lihat passwordnya. Ya, boleh. Di stop share dulu. Maaf ya Pak. Ya. Jadi dia ada di tahapan ini nih, sebentar Bapak share screen. Jadi pas instalasi, nah ini dia setelah ini nih, front page setting, nanti ada tahapan ini general. Nah ini, pasti ada ini. Nah ini dia pasti diminta untuk memasukkan password nih, di sini, di bagian ini. Installation, pasti ada ini. Nah ini passwordnya berarti lupa nih, passwordnya. Nah di sini. Nah, nanti kalau emang lupa, ya berarti mau nggak mau harus diinstal ulang lagi. Nah, di sini ya ada tahapan setelah, kalau di tutorial ini ada tahapan ke-16 ya. Jadi kan setelah dia install, nah ini sukses ya. Terus ada ini memberi nama LMS-nya apa. Nah, kemudian setelah memberi nama baru di sini ada ini username admin, kemudian passwordnya ini yang tadi campuran antara simbol minimal 8 huruf dan ada angka kalau nggak salah diawali huruf besar seperti itu. Nah ini yang harus dicatat ini. Lupa berarti tadi Michelle. Bisa Pak, bisa. Bisa. Ya dicatat aja passwordnya. Coba lihat, silakan di share screen lagi. Udah bisa masuk? Nah bisa itu. Berarti tinggal ngisi kontennya nih. Oke sudah sukses. Ini berarti tinggal ganti tema lalu ngisi kontennya ya. Ini kelompoknya Michelle. Iya Pak. Mungkin sampai sini doang. Ya. Silakan untuk melakukan custom ini ada di YouTube lah banyak panduan-panduannya. Intinya yang penting sesuaikan aja dengan konten yang didapat dari sekolah. Bisa V-Class bisa dijadikan acuan sih. Misalkan kan kita ada kategori apa ya? Kalau ini SMA ya, SMA kan ada kelas 1 2, ada IPA IPS, nah itu kategorinya. Nanti sesuaikan aja mata kuliahnya, mata pelajaran apa saja. Lalu nanti buatkan user untuk guru. Nah, nanti dibuatkan aja 1 atau 2 kelas yang ada kontennya. Jadi batasannya untuk kelompok ini silakan sesuaikan temanya, buat yang cari tema yang bagus. Ya, di internet banyak tema-tema gratis. Kemudian cari isi kategorinya disesuaikan dengan
data yang didapat dari sekolah, ya. Misalkan ada kelas apa ya, berapa ya, 11 ya, 10, 11, 12. Ya, kategorinya di kelas 10 itu ada kelas apa saja. Nah, nanti ada atau mata pelajarannya apa saja. Nah, itu nanti disesuaikan, diisi mata pelajaran semua. Tapi untuk yang ada kontennya buat aja 1 atau 2 saja. Kemudian buatkan juga, kan ada data guru ya. Nah, buatkan juga user login untuk gurunya. Gurunya misalkan ada 10 atau ada 20 atau ada 50 ya dibuatkan user login untuk gurunya. Nanti kalau bingung ya nanti Bapak ada sih sebenarnya tutorial juga banyak untuk membuat user login untuk teacher ya. Tapi kalau bingung minggu depan mungkin bisa Bapak bantu untuk membuat user untuk gurunya. Seperti itu. Ya, Untuk silakan. gurunya itu kalau ada 70 berarti dibuat 70 semua gitu ya Pak? Jadi ada cara mudahnya sih. Nanti Bapak coba bantu cari tutorialnya di YouTube. Intinya ada cara kita buat di Excel saja, tinggal diimport. Misalkan sudah ada kan list daftar gurunya kan. Nah, nanti Iya kita Pak. tinggal ketikkan saja di Excel, bisa diimport ke Moodle-nya. Berarti Baik, Pak. fokus aja untuk membuat kategori untuk ya kategorinya ada kelas 1 apa ya, kelas 10, 11, 12, kemudian ada mata pelajaran apa saja, baru nanti buat user untuk gurunya. Kalau ada 70, kalau kesulitan nanti Bapak coba bantu cari tutorialnya atau kalian juga coba cari. Nanti di minggu depan mungkin Bapak demokan lah bagaimana caranya kalau belum bisa. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Oke. Jadi kira-kira kapan nih siap proyeknya untuk dipresentasikan? 2 minggu lagi? Siap Iya kelompok Pak, ini? Oke, sampai waktunya habis. 2 minggu lagi ya. Kita coba ya. Iya Pak, boleh Pak. Oke, berarti tanggal 13 ya. Tanggal 13 November. Ini anggota kelompoknya hadir semua? Misal, Feni, Amanda, dan Shirley hadir? Hadir semua Pak. Oke. Ini LMS SMA berapa ya? Lupa Bapak. SMA N9 Bandar Lampung Pak. 9. Datanya sudah dapat lengkap kan kemarin ya? Sudah Pak. Oke, tinggal masukkan ke LMS-nya ya. Iya Pak. Oke. Ya, terima kasih. Michelle. Izin stop share ya Pak. Ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, kelompok yang sudah melaporkan progresnya boleh leave dari Zoom ya. Bapak persilahkan. Oke. Kelompok yang lain? Siapa? Izin Pak, Ya, silakan. izinnya pengen progres, jadi kelompok kami Sebentar. mungkin Hafiz ya. Lalu Bapak cek dulu catatannya. LMS SMPN 29 ya. Hafiz, Raihan, Aldi, Meisha. Hadir semua ini anggota kelompoknya? hadir. Hafiz mana Hafiz? Saya Oh, Hafiz. Raihan? Hadir, Pak. Aldi? Hadir, Pak. Meisha? Hadir, Pak. Oke. Silakan Hafiz. izinnya progres, jadi mungkin kelompok kami nggak berbeda dari misal kami sudah install modelnya di server, Ya. tinggal masukin datanya. Bisa di share screen? Bisa.
Kata dia, Pak. Oke, silakan. Iya. Oke, tapi belum ada kontennya ya. Belum, Pak. Ini sama dengan Michelle berarti ya. Iya. Untuk data sudah lengkap? Untuk data kemarin baru minta surat dari Unila, Pak. Belum sempat ke Oh, dosen jadi dan belum mungkin minggu ini, Pak. belum dapat data ya. Minggu ini Iya. bisa ya. Jauh, bisa. Tanggal 13 siap presentasi? Insya Allah. Insya Allah berarti siap ya. Ya. Oke, berarti sudah diinstal di server. VPS-nya, IP-nya berapa ini IP-nya? 10 berapa? Tolong bacakan IP-nya. 103 103 ya. 103.41 Ya. titik 206 Ya. titik 11. Oke. Sudah diinstal stepper. Berarti tanggal 13 November. Siap presentasi ya, insya Allah ya. Minggu ini berarti dapat konten. Ada kendala? Tidak ada? Untuk kendala belum, Pak. Ya, jadi Kemarin kalian itu harus sempat yang public key itu, Pak. public key. Public key ya. Tapi saya kan udah bilang udah cek data. Ya. Oke, bisa. Apa kemarin kendalanya? Maksudnya solusinya apa kemarin? Yang kemarin itu yang ini pas install di lokal namanya root, bukan root, dia pakai Oh, dia ini ya nama username-nya ya. Iya. Oke, langsung di LMS bisa ini ya langsung ya. Iya. Oke, terima kasih. Hafiz, ada lagi yang lain? Izin Maksudnya, bertanya, Pak. oh ya silakan. Tadi kan buat ngaksesnya pakai IP, Pak. Kalau Ya. misalkan pakai hostname-nya gimana ya, Pak? Caranya? Biar nama gitu, Pak. Kalian harus beli domain kalau kayak gitu. Harus beli lagi domain. Tapi nggak harus beli, maksudnya untuk tugas ini kalian tidak harus beli domain. Tapi kalau emang untuk kalian nanti ingin diterapkan, ya kalian harus beli domain dan diarahkan ke server kalian gitu, domain tersebut. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kalau kita pakai hosting kan kita tinggal ya mengarahkan juga sih, mengarahkan DNS server atau name servernya ya Bapak lupa ya kalau pakai hosting. Nah kalau ini sama aja, prinsipnya sama seperti itu. Jadi domain yang kita beli, kita arahkan ke server kita gitu. Tapi untuk project ini tidak harus seperti itu ya. Nanti kalau emang kalian ingin penerapan lebih lanjut atau emang mau dipakai ya nanti nanti kalian harus beli domain berarti. Seperti itu. Oke, ini sudah ada 2 kelompok yang sepertinya sudah siap nih, tinggal membuat kontennya. Oh ya, jadi untuk kelompok ini silakan sama seperti misal tadi, kalian mengambil data dulu, lalu terapkan data tersebut di V-class-nya. Jadi maksudnya mata pelajarannya apa saja harus ada rumahnya gitu. Untuk yang ada isinya, buat saja dua mata pelajaran lah, nggak harus semuanya kan mata pelajarannya banyak. Jadi buat saja 2 ya minimal ya. Kalau mau lebih nggak apa-apa. Yang penting hanya untuk menunjukkan oh ini contoh mata pelajaran yang sudah bisa digunakan ya. Minimal ada 2 lah. Misalkan ada ya kalian pilih lah apa saja yang paling mudah, ada kontennya itu 2 mata pelajaran. Tapi untuk data mata pelajarannya atau rumahnya itu harus kalian tambahkan semua di LMS tersebut. Misalkan ada 30 mata pelajaran di sekolah tersebut ya harus ada semua. Tapi untuk kontennya tidak harus semua. Yang harus ada kontennya hanya minimal 2. Nah, dan kemudian jangan lupa juga untuk data login untuk gurunya kalian harus buatkan. Nah, silakan cari tutorial di internet, nanti Bapak bantu cari juga. Kalau memang
mengalami kesulitan, misalkan ada 70 tadi ya nama gurunya ya, kalian nggak harus input satu-satu sebenarnya. Ada cara yang namanya apa ya, lupa ya, untuk mengimport username langsung itu ada caranya sebenarnya. Nanti Bapak di minggu depan lah insya Allah, kalau kalian belum bisa ya Bapak coba demokan di kelas bagaimana menambahkan user login yang jumlahnya banyak ya. Jadi nanti prinsipnya kita buat aja file Excel, kita tulis namanya kan udah ada ya, dapat data namanya, nanti emailnya apa, username-nya apa, kita tulis di Excel, nanti tinggal kita import, langsung jadi gitu. Untuk role-nya misalkan role-nya teacher gitu ya. Atau nanti untuk student, kalau studentnya banyak, kita sudah punya file Excel-nya, kan enak sebenarnya. Tapi kalau untuk student Bapak tidak mengharuskan ya. Yang harus ada adalah nama guru, rumah untuk mata pelajaran, dan juga contoh dua kelas atau 2 mata pelajaran yang ada kontennya seperti itu. Oke. Izin tanya Pak, Ya silakan. untuk data yang diambil itu misalkan siswanya ada 1.000 gitu, berarti 1.000 itu diambil semua gitu? Untuk data siswa kan Bapak sampaikan tadi tidak harus ya untuk data siswa. Yang harus ada adalah data guru karena kaitannya dengan mata pelajaran yang akan yang ditambahkan di LMS-nya. Kalau untuk siswa nggak perlu. Nanti siswa kan bisa kita dummy saja. Kita kan hanya ingin mendemokan ke pihak gurunya bahwasanya ini LMS-nya seperti ini, bayangannya seperti itu. Berarti data yang perlu itu hanya nama ya Pak? Nama dan dia memegang mata pelajaran apa gitu. Sebenarnya di jadwal dengan mendapatkan jadwal, kalau kemarin kelompoknya siapa ya, dapat jadwal mata pelajaran itu udah cukup sebenarnya. Di situ kan ada nama guru dan nama mata pelajaran ya. Sebenarnya cukup itu. Kalau dengan filenya, maksudnya minta jadwal aja, jadwalnya tapi ada nama mata pelajaran dan nama gurunya. Tapi kalau nggak bisa seperti itu ya, itu seharusnya jadwal ya yang lebih tepat ya. Mata pelajarannya apa saja kalian tambahkan, nanti gurunya siapa gitu, tambahkan ke situ juga. Seperti itu. Jadi data yang harus ada, data mata pelajaran dan guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau kelompok lain kemarin dia minta jadwal sih, jadwal ke sekolahnya, minta jadwal tapi di jadwal tersebut ada nama mata pelajaran dan ada gurunya siapa gitu. Itu udah cukup sih sebenarnya. Tapi dari semua kelas tersebut karena akan diterapkan di LMS-nya nanti. Jadi kalian kalau mau simpel minta aja jadwal mata pelajaran, tapi cek dulu ada nama guru dan nama mata pelajarannya enggak di situ gitu. Situ ya, Hafiz ya. Baik, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Saya cukup, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah sudah 2 kelompok nih, progresnya cukup baik. LMS juga ya. Bapak harap di minggu ini sudah bisa dapat kontennya dan bisa diterapkan di minggu depan. Semoga ada progres lagi. Ya, jadi progresnya mungkin sudah dapat data dan sudah diterapkan, dan tanggal 13 November Bapak tunggu untuk presentasinya ya. Dan untuk presentasi ini untuk laporannya bisa menyusul. Jadi presentasi itu kalau sudah siap aplikasinya dan sudah siap, maksudnya aplikasinya sudah siap gitu. Tapi tidak harus, untuk laporannya nanti bisa menyusul ya. Laporan itu kan kita harus menyertakan lampiran-lampiran bahwasanya bukti bahwasanya ini sudah didemokan ke pihak guru ya. Siapa saja gurunya kalian atur saja yang enak saja, bagaimana cara. Yang penting sudah disampaikan ke pihak sekolahnya, aplikasinya seperti ini nih hasilnya dari apa yang kalian lakukan di sana. Oke,
Jika tidak ada lagi, kita lanjut ke kelompok selanjutnya ya. Terima kasih Hafiz dan Raihan, Aldi, dan Meisha. Jika tidak ada yang ditanyakan, boleh Bapak izinkan untuk leave dari Zoom ya. Oke, selanjutnya. Izin, Pak. Oke, siapa dulu nih? Eh, Oke, gini aja, yang mau presentasi tulis di chat ya, biar nanti Bapak panggil sesuai urutan yang nulis di chat aja ya. Oke, tadi ada siapa tadi yang... Oke, mau presentasi silakan tuliskan namanya di chat. Oke, silakan kelompok 8. Siapa? Halvan Ramadarmawan. Ya. Izin Pak Ya, silakan. untuk menyampaikan progres. Sebelumnya izin share screen. Sebentar. Bapak catat dulu ya. Ini minggu lalu nggak ada laporan progres ya, kelompok Halvan ya. Ada Pak, kan minggu lalu Oh ada untuk ya, oh iya. Ini sama Selma Kirani ya, Walofi dan Yusuf ya. Oke. Sebentar, Bapak ini dulu. Oke, di kemarin ini sudah install WordPress, halaman masih halaman login, lalu database-nya belum jalan, IP servernya sudah ada. Oke, silakan. iya Pak, jadi kami udah mastiin form yang dipakai itu apa aja, Ya. yang dari keterangan kuliah sampai keterangan tidak menerima beasiswa. Sebentar, Bapak catat dulu ya. Jadi formnya apa? Ada apa? Keterangan kuliah, Keterangan kuliah, terus KTM hilang, KTM hilang, ya. permohonan beasiswa, Permohonan beasiswa, keterangan lulus, keterangan lulus, dan keterangan tidak menerima beasiswa. Oke. Lalu? Itu udah dibuat formnya, tapi apa untuk konekin ke WordPress-nya masih agak bingung Pak. Oke. Iya, jadi selain itu user interface-nya tinggal dirapiin lagi sih Pak. Coba ditampilkan apa saja yang sudah kalian buat. Iya, sebentar Pak. Servernya sampai tanggal berapa nih? Belum lihat ya? Sampai tanggal 25 Desember. Oh, masih lama ya? Unila Academic Service. Oke. Apa saja yang sudah kalian buat nih? Agak lambat ini dari koneksi sendiri atau dari servernya? Dari servernya Pak, dari kemarin-kemarin, minggu kemarin juga Lelet ya? lemot. Oh. Coba Bapak akses dari sini 103.
pernah lihat ya. Si mahasiswa dapat memilih form sesuai kebutuhan lengkap dokumen cetak. Ini bisa login ya. Coba Bapak yang share screen ya. Kalian yang menjelaskan ya. Coba di stop screen dulu. Ini dari awal ya. Ini ya aplikasinya ya. Unila Academic Service dan akademik secara online untuk menggunakan maksud dalam mengurus pemberkasan. Oke, apa yang bisa saya lakukan nih sekarang? Ya sudah bisa Login. dilakukan. Login ini. Masuk ya? Iya. Lalu ini Nah, intinya database-nya masih bingung cara connect ke WordPress-nya. Jadinya asal-asalan masih bisa. oh asal-asalan ini. 1 2 3 Iya, Pak. gitu. Iya, Pak. Oh. Gitu. Oh, gimana nih? Oke, anggap aja itu. Oke, terus apa? Ini. Oke. Itu pilihan untuk formnya. Oke. Saya klik ya keterangan. Saya mau buat keterangan aktif kuliah misalkan. Lalu ini bisa saya pilih ini. Bisa, Pak. Karena database-nya kan nggak jadi, jadinya pakai alternatif, pakai Google Form di-embed ke webnya. Oke, ini Google Form ya, embed ini ya. Oh, Iya, iya, Pak. embed ya. Jadi larinya ke Google Form ya. Oke, jurusan apa saya ini? TI. Prodi. Oh, jurusannya TE ya. TE. TI. Ini apa 1 semester ya? Jurusannya berarti seharusnya ini seharusnya Betul, Pak. Iya, Pak. drop down juga nih. Prodi drop down juga nih. Oh, iya, Pak. Kemudian alamat. Nah, ini alamat Unila. Udah ini cuman ini aja datanya. Kalau mau buat surat keterangan itu. Apa sih ini? Surat keterangan aktif kuliah. Hanya ini data yang dibutuhkan ya. Kalau form tadi ada yang lainnya, Pak. Enggak, maksudnya untuk buat form keterangan aktif kuliah ini hanya mengisi ini cukup. Oh, iya, Pak. Cukup. Cukup, Pak. Nanti paling ada konfirmasi dari adminnya apa itu. Oke, datanya bisa dilihat. Oh ya, silakan. Izin Saya kirim menambahkan, ya. Pak, Ya. untuk data seperti data pribadi siswanya itu kan nanti kayak untuk setiap login kan beda gitu, Pak. Jadi kayak nama, terus NPM itu nanti kayak otomatis sudah ada gitu, Pak. Jadi yang diperlukan tuh cuma beberapa info dari kuliahnya aja gitu. Oke, misalkan saya sudah nih. Lalu apa ini? Tahapan selanjutnya. Data saya sudah terkirim. Lalu apa yang dilakukan? Sebenarnya itu nanti dari adminnya bakal ngecek dari itunya, Pak, dari G Drive-nya yang terhubung ke G-Form-nya. Nanti abis itu kan diproses sama adminnya. Terus nanti kalau udah itu harusnya adminnya bisa ngupload lagi ke situ, Pak, biar nanti mahasiswanya bisa nge-download suratnya. Cuma kami belum sampai situ, Pak.
Oke, rencana targetnya sampai mana nih aplikasinya? Kan kita tinggal beberapa pertemuan lagi nih. Sampai ininya mahasiswanya nanti bisa nge-download surat yang sudah jadi gitu, Pak. Oke. Bisa selesai? Insya Allah, Pak. 13 November bisa dipresentasikan? Diusahakan, Pak. Tapi permasalahannya vital loh ini, database-nya belum terkoneksi loh ini. Oke, semoga bisa selesai nih di 13 November. Jadi intinya apa yang ditargetkan semoga bisa tercapai nih. Yang penting misalkan ada yang mau buat surat keterangan kuliah, ya bisa diwakili dengan web inilah gitu. Jadi kalian harus tahu SOP-nya ya. Sudah SOP-nya udah dapat belum? SOP pembuatannya seperti apa gitu. Kami kemarin udah nanya ke Mbak Rikanya, sebenarnya dia nggak ada SOP khususnya, Pak, kalau buat Tapi adminnya, karena tahapannya udah tahu tahapannya. Apa biasanya iya yang tahapannya, yang selama ini seperti apa misalkan membuat form keterangan kuliah gitu. kalau biasanya Mbak Rika tuh bakal ngebuat Google Drive gitu, Pak. Jadi nanti mahasiswa Ya. tuh upload masing-masing ke Google Drive-nya. Terus nanti Mbak Rikanya itu prosesnya itu yang itu, Pak, yang diberi capnya sama tanda tangan dari kaprodi atau kajur gitu. Jadi Habis itu Mbak, nanti habis itu diajukan ke dekanat gitu, Pak. Cuma oke. akhir-akhir ini dekanatnya nggak nerima yang online itu karena udah harus offline gitu, Pak. Oke, Jadi jadi begini, kalian mungkin kan hanya di tahap di prodi aja ya yang bisa kalian kerjakan. Jadi apa ya? Maksudnya Mbak Rikanya nanti dengan adanya aplikasi ini Mbak Rikanya masih ngetik lagi gitu, ngetikan lagi di suratnya. sebenarnya tujuan kami itu biar Mbak Rika tuh bisa mudah ngumpulin datanya gitu, Pak. Jadi nanti eh, tinggal masukin kan biasanya udah ada template-nya tuh, Pak. Jadi nanti Mbak Rika udah tinggal kasih nomor surat, ajuin ke tanda tangan kaprodinya gitu, Pak. Jadi nanti mahasiswa tuh bisa tinggal ngajuin aja gitu, Pak, ke dekanatnya. Jadi nggak perlu cap dulu sendiri ke administrasinya kayak kemarin-kemarin tuh, Pak. Iya berarti Mbak Rikanya masih ngetik lagi gitu maksudnya. Masih seperti biasa, cuman bedanya mahasiswanya ngisi Google Form gitu aja. Iya, Atau Pak. seperti itu ya. Jadi kayak nggak ada bedanya ya dengan apa? Dengan yang berjalan selama ini. Bayangan saya seharusnya Sebenarnya dengan mengisi ini, Mbak Rika tinggal mungkin dapat file dalam bentuk Word gitu atau PDF dia tinggal ngisi. Jadi nggak ngisi lagi nama mahasiswa ini apa NPM sekian gitu. Seperti itu. untuk rencana awalnya sebenarnya seperti itu, Pak. Cuma Ya. sepertinya kami belum sanggup sampai situ. Untuk sistemnya otomatis langsung ngisi ke template-nya gitu, Pak. Kami belum ngerti caranya gimana. Oke. Jadi yang ditargetkan sampai apa nih? Yang kira-kira bisa terlaksana nih. Mungkin sebenarnya kayak kan tadinya tuh dia harus upload ke Google Drive itu, Pak. Sedangkan Google Ya. Drive itu kemarin banyak macamnya, jadi ada beberapa yang bingung juga dari mahasiswanya. Jadi kalau dari sini kan mereka macam-macam surat itu bisa langsung jadi satu gitu, Pak. Jadi dia nggak nyari-nyari di Google Drive yang beda gitu. Oke. Berarti gini aja berarti untuk kelompok ini formnya di apa ya dilengkapi aja maksudnya
data-data yang dibutuhkan itu ya dibuat ya form-form ini tadi ya maksudnya ya. Formnya diperbaiki lagi lah, dilengkapi. Misalkan dia apa saja sih data yang dibutuhkan untuk mengurus KTM. Kalau emang tidak bisa ngambil dari database, tapi arahnya ke Google Drive, berarti yang penting di sini formnya harus benar gitu. Misalkan harus mengisi nama ya nggak apa-apa, berarti nama NPM kalau emang harus diisi secara manual gitu. Kalau bisa sih terkoneksi ke database ya. Tapi kalau emang nanti tidak memungkinkan, silakan dibuat aja data-data yang dibutuhkan untuk mengurus KTM apa saja, misalkan NPM, nama, dan lain-lain, ini dituliskan aja secara manual. Tapi kalau semester kan bisa drop down nih, jurusan bisa drop down, lalu prodi bisa drop down. Tapi sepertinya kan kalau nanti halaman loginnya gagal gitu, berarti kalian harus menambahkan nama dan NPM ya di sini, atau data-data lain yang dibutuhkan untuk membuat form keterangan kuliah seperti itu ya. Walofi ya tadi ya. File. Seperti itu. Oke? Iya Pak, baik Pak. Ya. Tapi usahakan dulu untuk database-nya dicoba. Ya minimal database-nya nggak harus ngambil database yang sebenarnya, minimal ada database contoh ya untuk login. Jadi saat login di sini, tapi kalau larinya ke Google Form agak susah ya. Berarti paling solusinya untuk kelompok ini nggak apa-apa lah. Silakan dibuat aja ini. Kalau memang tidak bisa ya untuk database-nya, berarti arahnya ke Google Form, nggak apa-apa. Tapi di sini dilengkapi apa yang dibutuhkan. Jadi saat ngirim nanti Mbak Rika tinggal ngecek aja di Google Form-nya ya. Ini Google Form-nya terkoneksi ke Google Form ini ya, kalian kan ya? Iya Pak. Oke, ya nanti berarti Mbak Rika tinggal ngecek. Baru yang ngetik lagi berarti ya nggak apa-apa lah. Karena sebenarnya yang kita targetkan untuk mata kuliah ini adalah bagaimana melakukan konfigurasi di server sih. Nah ini sudah Bapak lihat sudah berhasil, tidak apa-apa. Jadi untuk kayak apa ya, konten-kontennya yang penting bisa tercapai sampai mana itu tidak masalah. Ini permasalahan di database, ini sebenarnya bukan permasalahan di mata kuliah ini juga. Kemudian jadi masih bisa ditolerir lah. Tapi silahkan dibuat semenarik mungkin proyeknya ya, di halamannya dilengkapi mungkin dengan informasi-informasi lain apa dengan kaitannya yang diperlukan oleh oleh mahasiswa. Nah, kalau ini kan kita lihat masih dikit ya yang bisa dibaca dari sini. Kaitannya kalian kan tentang surat menyurat ya. Nah, ini lengkapi aja informasinya ini. Jangan cuman kayak gini gitu. Menarik, mungkin ada contoh formnya yang bisa di-download. Form apa saja surat menyurat yang bisa dilihat di sini ya. Ditampilkan aja di sini di webnya gitu ya. Jadi jangan kosong seperti ini. Nah, kalau untuk layanannya tidak masalah, Bapak persilahkan tadi kalau mengalami kendala database-nya ya. Jadi nggak apa-apa, sambungkan ke Google Form, tapi lengkapi dengan apa yang dibutuhkan oleh Mbak Rika tadi. Seperti itu. Ya, baik Pak. Oke, jadi minggu depan gimana nih? Apa yang akan disajikan minggu depan? Izin jawab, Pak. Ya. Mungkin minggu depan akan kami coba lagi untuk database-nya dan juga menambahkan informasi-informasi dari halaman website-nya. Oke. Dilengkapi ya, yang menarik ya. Biar enak juga ngelihatnya. Jadi kekurangannya ditutupi dengan kelebihan yang lain, maksudnya gitu. Kan tadi database-nya belum terkoneksi, tapi ya ada kelebihan dari web ini yang bisa ditonjolkan seperti itu. Baik. Oke, ada lagi yang mau disampaikan kalau Mbak ini? Cukup? Sepertinya cukup, Pak. Oke, ini hadir semua ya tadi. Yusuf ada? Yusuf ada? Yusuf ada, Pak. Ya. Walofi ada? Walofi ada nggak?
Halvan ada? Ada Pak, Polovi juga ada Pak di Zoom. Oke. Hadir semua ya? Selma ada ya? Ini Pak. Oke, terima kasih Halvan. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, Bapak izinkan untuk leave dari Zoom ya. Baik Pak, Silakan. terima kasih. Oke. Selanjutnya di sini ada Walovi ya tadi. Mana sih Walovi lagi sih? Mahes. Mahes Pradana, silakan. Putri Pratiwi, Mahes. Ya. Baik Pak, izin. Jadi minggu lalu dari kelompoknya Mahe sendiri itu kan caranya ke koneksi ke database-nya. Nah itu untuk sekarang udah bisa Pak. Maaf Pak. Halo, silakan. Di share screen. Iya Pak. Mungkin Mahes bisa share screen. Di minggu lalu mengurus surat untuk ke SMP ya. Sudah suratnya ya? Izin Pak, jadi kemarin itu sewaktu ngurus surat ternyata itu selesainya tuh lama Kak, untuk pembuatan suratnya. Sedangkan kami mengatur tanggal untuk wawancaranya itu nggak sampai terlalu lama gitu. Oke, jadi Jadinya gimana akhirnya? ini kami masih mau coba. Kemarin juga udah coba tanya sama anggota yang lain kalau ada sekolah yang lain gitu, tapi belum nemu. Oke. Untuk soal-soal bagaimana jadi ini? Belum ada berarti ya? Coba login dulu tuh. Oke, apa yang mau disampaikan nih programnya nih? Yang mau dijelaskan? Silakan. Halo? Iya Pak. Ya, silakan. Apa yang mau dijelaskan nih dari program yang kalian buat nih? Ini jadi kemarin itu kan ada kendala di database-nya. Nah, terus sekarang Ya. ini kan udah bisa Pak untuk ke database-nya. Jadi Kemarin database-nya kenapa ya? kemarin tuh nggak bisa koneksi ke database-nya gitu Pak. Dia Jadi jadi loginnya juga nggak bisa kemarin. Jadi apa kemarin diapain gitu maksudnya? Kemarin diapain jadi? Bisa selesai gitu maksudnya. Barangkali nanti yang lain ada kendala yang sama gitu maksudnya. Jadi sebenarnya kalau dari kelompok kami itu ini Pak, jadi sempat ganti web juga. Ganti web maksudnya? Ganti web itu gimana? Ganti untuk
source code-nya itu, Pak. Oh, cari source code lain maksudnya. Iya, coba cari referensi lain. Oh, jadi ini bukan yang kemarin gitu maksudnya, beda. Source Iya, code yang berbeda. Oke. iya, Pak. Oke. Jadi nanti tinggal juga kami udah nyoba buat untuk login untuk ini untuk nambah operatornya. Oh, ini yang share screen Mahes ya, yang ngomong Windy. Windy. Oh, makanya ini agak ini. Sebentar. Coba dijelaskan fiturnya apa saja gitu maksudnya. Misalkan cara pakainya lah gitu maksud Bapak. Cara pakainya gimana sih aplikasi ini gitu. Secara sepintas saja. Halo. Mungkin cara pakainya cukup ini Pak, ada Ya. akun peserta, ada akun Oke, admin. ini digunakan untuk apa nih? Pertama, ini Untuk digunakan untuk apa? ini akun admin untuk buat tes, import Oke, soal, sebentar. Aplikasi ini itu ya digunakan untuk apa? Saat apa gitu? saat ujian Pak. Saat ujian. Oke, berarti Iya, ada admin, ada siswa ya yang ujian ya. iya, Berarti iya, ini sekarang lagi di sisi admin. iya. Admin bisa ngapain aja? Import soal, kayak buat soal gini, Oke, ada audio, kalau import soal itu gimana maksudnya? nambahin soal Pak. Import kan berarti sudah ada soalnya dalam bentuk apa yang diimport maksudnya gitu. Itu peserta itu. Iya. Import soal. Berarti kan ada format. Soalnya itu ngetik sendiri Pak. Oke, misalkan Ini ngetik sendiri. ngetik Misalnya, sendiri. iya, Oke. Berarti bukan import dong ya. Kalau di sini import ada kan option import, cuman saya belum kurang tahu juga. Di sini ada file Excel, cuman untuk format Excel-nya kurang tahu belum saya. tahu. Oke. Ya oke lah misalkan buat soal ya. Oke, coba buat soal. Satu soal aja, bebas. Jadi admin bisa buat. Kalau topik itu apa topik? Topik itu kayak mata kuliahnya Pak. Coba buat buka topiknya dulu. Itu yang paling kiri itu. Yang paling kiri itu topik itu isinya apa? Topik Topik itu bisa ya ini, tambah topik ini apanya ini? kayak matkul gitu, Oke, mata coba pelajaran Pak. contohkan contoh. Tambah misalnya IPA. Oke. Oke, Ini lalu Pak. setelah buat topik, buat soal ya. Untuk topik tersebut ya. Oke, IPA. Soalnya. Tipe ada esai, juga ada jawaban singkat, Oke, pilihan ganda. tingkat kesulitan. Apa itu tingkat kesulitan? Kurang tahu saya Pak. Belum Hukuman tahu. belum saya baca. Oke, ya. Oke. Yang sudah kalian tahu apa? Silakan sampaikan. Ya ini buat soal, terus Ya, itu atur. buat soalnya, jangan dibuat dulu soalnya. Iya, iya. Ya, contohkan buat soal gitu. Simpan. Oke, simpan. Oke, lalu soalnya. Soalnya masuk sini. Oke, nah itu soalnya ya. Misalkan tambah satu lagi, Iya. coba tambah satu soal lagi. Ada satu soal lagi. Oh, dia duanya di situ ya. Oke. Oke, nah ketimpa itu. Bentar, Pak. Hmm?
Ini ada error lagi, Pak. Apa lagi? Iya. Oke, jadi belum bisa buat soal ya? Masuk, Pak. Jadi Masuk. kudu refresh dulu gitu. Refresh Ngulang dulu, nambah lagi dari misalkan. menu. Dari Iya, awal lagi menu gitu lah. ya. Iya, klik menu dulu. Coba tambah satu soal lagi. Oke, gitu 3 ya. misalkan. Ini dapat dari mana? GitHub ya? Atau dari mana? Dari website, Pak. Website. Oke. Oke, anggap aja udah ada 3 soal ya. Lalu setelah buat Iya. soal, apa lagi? Itu daftar soal apa isinya? Daftar soal. Contoh soal yang udah ada. Yang sudah dibuat Ini, tadi. iya. Oke, lalu apalagi itu? File manager apa isinya? File manager. Oke, itu apa? Kayak database-nya, Pak. Itu Database di topik 7. Iya. topik 7 itu apa? Ini kayaknya apa? Mata kuliah tadi tuh. Yang IPA. Topik 7. Namanya. Nah. Ini contoh soal itu, Ding. Gambar-gambarnya gitu, Pak. Gambar. Oke. Selanjut daftar peserta. Apa itu? Kelas, nama grup itu kelas. Misalnya tambah grup kelas. Oke. Tuh, Oke. daftar peserta. Coba tambah peserta. Ini milik kelasnya. Kelas tadi ya, daftar grup tadi ya. Iya. Iya nih. Jadi di sini jadi kelas C. Oke. Lalu apa? Import data peserta itu apa? Oh, buat import ya. Mungkin Iya, kalau buat import, mau Pak. nggak ngimport satu-satu itu mungkin itu nulis di Excel. Coba klik import apa ya? Kalau di, nah itu ada formnya tuh. Download form import siswa. Kanan. Nah, coba Iya. dia. Berarti kayak gitu caranya. Bisa di-download. Bisa, Pak. Coba dibuka. Oke, berarti username, password. Nah ini tadi yang LMS juga seperti ini. Sama caranya. Buat di Excel. Lalu, oke di kelas aja. Berarti ada ya. Kalau yang untuk soal tadi, ada nggak download formnya? Coba yang atas. Import soal. Seharusnya ada itu. Ada, Nah Pak. itu form. Nah itu kalian berarti bisa nih buat soalnya langsung dari Excel. Coba lihat. Oke, nah itu ya soalnya. Ini template-nya. Berarti kalian nanti harus buat soal. Kalau mau cepat ya pakai template ini berarti. Gitu ya. Iya. Oke. Kemudian lagi lanjut ke bawah tadi. Daftar peserta tadi. Apa lagi itu? Cetak kartu itu apa? Kayaknya untuk cetak kartu ini, Pak. Coba lihat. Kartu ujian gitu. Kayaknya belum dicoba. Mas itu gimana? Kayaknya. Baru selesai tadi malam, Pak. Oh baru selesai tadi malam. Oke. Ya, kemarin banyak banget errornya. Oke. Mahes, username Mahes. Cuma satu ya. Misalkan peserta yang lain. Oh baru satu ya di kelas itu tadi ya. Iya, Coba kelas kelas C yang 1. tadi. Nah coba yang ini. Ada 3 kan ini. Ada 2, Pak. 2 ya. Oke. Iya. Ya, lanjut ke fitur yang lain. Data tes, tambah tes itu fungsinya apa? Kayak apa nambah jadwal ulangan gitu kayaknya. Oke, jadi intinya ini tinggal kalian pelajari fitur-fiturnya ya. Belum sempat dipelajari ya karena baru tadi malam selesai projectnya. Oke, Bapak lihat ini sudah progres sudah cukup baik. Berarti catatannya tinggal kalian pelajari seluruh fiturnya apa. Ya di minggu depan mungkin bisa
sampaikan, dan juga nanti oke, misalkan nanti setelah jadi ya admin ya, berarti kan saya peserta nih. Peserta Iya, Pak. mau tes gimana? Berarti admin harus buat ini tesnya dulu ya, mengelola tes dulu ini ya. Iya, Pak. Tes dulu, Oke. milih tanggal. Kalau pesertanya jadi gimana mengaksesnya? Logout dulu berarti. Iya, logout, Pak. Kalau sebagai peserta tampilannya seperti apa? Ini yang buat, oh ini tadi ya, admin ya. Ini, Pak, kayak gini. Ini peserta. Peserta. Kan cuman tadi belum ada tesnya, jadi kosong Mas Yan. Oke. Nah, berarti di minggu depan kalian buat ya simulasi untuk tesnya ya, beserta soal-soalnya ya. Buat aja Iya. contoh berapa soal, yang penting bisa didemokan. Nah, tapi target di akhirnya seperti apa nih kelompok ini? Target proyeknya, kan kita tinggal beberapa pertemuan lagi nih. Apa yang ditargetkan? Pak Windy, target. Mungkin untuk targetnya ini Pak, sampai ini websitenya bisa dipakai, terus datanya juga bisa kekumpul buat dimasukin ke Datanya data apa kemarin? Data siswa ya? Atau data apa? Iya Pak, data siswa sama Data soal ya? Iya, data-data soal ujian. Oke. Misalkan nih buruk-buruknya nanti kalian memang ya kalian coba dulu lah. Yang penting kalian bisa di minggu depan buat simulasi untuk ujian lah ya. Karena ini Bapak lihat sudah berjalan ya aplikasinya, tinggal menunggu datanya. Jadi di minggu depan Bapak minta didemokan untuk simulasi ujiannya seperti itu. Berarti kelompok ini sudah siap nih untuk presentasi tanggal 13 November ya. Iya Pak. Oke. 13 November siap. Oke. Terima kasih kelompok Mahes, Windy, ada semua nih. Fajar, Putri ada. Ada semua Pak. Oke. Terima kasih. Bapak tunggu minggu depan ya. Ada lagi. Terima kasih. Kita lanjut kelompok selanjutnya. Yang sudah presentasi Bapak persilahkan live ya. Izin live. Ya. Ada lagi yang presentasi? Tidak ada? Cukup? Ada Pak. Oke. Renata ya, silakan. Iya Pak. Yang lain yang mau presentasi tulis di chat ya. Biar Bapak tinggal panggil aja nanti nggak tabrakan ya. Silakan Renata dan lainnya. Iya Pak. Kami kelompoknya ada saya Renata Adisti Pratiwi, ada Mahilan Anggi Puspita, sama Dwi Putri, sama Husein Pak. Oke, sebentar. Di minggu lalu tidak ada progres ini ya, kelompok ini ya, tidak ada laporan ya? Iya Pak, belum laporan minggu kemarin. Oke, sebentar. Jadi karena kemarin kami belum ada. Ya, sebentar. Catatan Bapak kok nggak ada deh kelompok ini. Oke, siapa aja tadi? Tolong disebutkan. Renata. Renata Adisti Pratiwi, Mahilan Anggi Puspita, Dwi Putri Oktaviani, sama Muhammad Syarif Al-Husein. Syarif Al-Husein. Proyeknya apa kemarin? Perpustakaan online, Pak. Oke. Untuk SD 54 Gedung Tataan. Jadi pertama kami mau menyampaikan data yang telah kami dapatkan yang akan disampaikan oleh Mahilan. Kepada Mahilan saya persilakan. Baik, terima kasih Renata. Jadi data yang udah didapat itu data buku-bukunya, buku dari perpustakaan yang digunain sama kelas 6. Kita kan ininya terkhususkan buat kelas 6 aja sih Pak, nggak dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, jadi buku-buku dari buku-buku
yang digunain sama kelas 6 itu udah didapat. Terus Ya. data siswa juga, semua siswa kelas 6 itu udah ada. Terus data guru juga udah dapat. Oke. Terus kemarin itu wali kelasnya sempat bilang kalau website perpustakaan ini bisa gitu dipakai di sekolah ini gitu. Terus nanti katanya ke depannya bakal kalau bisa di demoin gitu webnya buat kelas 6-nya. Oke. Lalu? Terus websitenya juga udah dibuat sama Syarif sama Dwi. Syarif bisa share screen? Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, udah. Ya, Pak. Ini adalah tampilan untuk admin, Pak. Kalau kita sudah masuk web, yang mana di sini kita bisa mengatur atau memaintain website tersebut. Fitur-fitur di sini bisa menambahkan buku, menunting buku, segala macam, Pak. Oke, sebentar. Tolong masuk logout dulu dari halaman home dulu. Oke. Ya, Pak. Ini pakai apa buatnya? Ini kami pakai Slim 9, Pak. Slim 9? Iya. Slim 9 Slim 9 itu kayak template untuk website perpustakaan online, Pak. Oke. Jadi di sini udah disediain untuk front end dan back end ya, Pak. Jadi kita cuma nge-maintain saja. Dapat dari mana nih? Slim 9 ini? Dapat. Ini nyari di YouTube, Pak. Kebetulan nemu dan habis itu kita diarahkan ke websitenya untuk download. Ada link YouTube-nya? Ada, Pak. Sebentar, Pak. Coba minta Bapak linknya ya. Ini free ya? Iya, Pak. Free, Pak. Orang yang buat atau dia semacam apa ya? Ini kayak grup gitu, Pak, yang buat, Pak. Oke. Ini share di mana, Pak ya? Di chat, Pak ya? Di chat aja, di chat. Di chat ya. Oke. Pak. Sebentar, Bapak catat dulu. Kurang lebih untuk website ini kami sudah mengetahui fitur-fiturnya, jadi kami tinggal menyesuaikan sama kebutuhan dari SD 5 pengetatan lagi, Pak. Oke. Nah, untuk fitur yang paling kami andalkan di sini, karena kami kan perpustakaannya itu bisa baca buku langsung di website itu. Oke. Jadi, nah kebetulan website ini bisa memenuhi kebutuhan tersebut, Pak. Iya. Contohnya kita pengen baca buku ini, nah di sini kan dibatasin, Pak ya, untuk aksesnya untuk member. Ya. Nah, pertama-tama di situ kita harus nambahin data member. Kebetulan di sini sudah menambahkan data member, saya langsung masukkan aja. Ya. Nah, ntar kalau udah masuk member seperti ini, nah kita bisa langsung baca dari lampiran berkas, Pak, seperti ini, Pak. Oke. Nah, jadi untuk siswa itu bisa langsung baca dari website-nya, Pak. Oke, ini buku ini ya, dapat dari mana bukunya? Untuk buku mungkin Renata bisa jelasin dapat dari mana? Bukunya tadi nyari-nyari, Pak, di Google buat nyari PDF. Oke. Ya. Oke. Ya. Lalu apa lagi nih? Oke, jadi bisa baca ya di sini. Nah, ini udah menarik nih. Iya, Pak, bisa baca, Pak. Oke. Kemudian apa lagi ini? Ini juga bisa minjem buku, Pak. Cuman untuk minjem buku kami belum tahu gimana cara akses biar bukunya itu bisa dipinjam karena kebetulan baru semalam juga selesai, Pak. Oke, ya fokus aja di ini ya untuk pinjaman nggak apa-apa lah, ini targetnya kan untuk dibaca ya, perpustakaan yang bisa dibaca oleh siswa. Oh ya, untuk buku dapat berapa, Renata ya? Iya, Renata. Renata, buku-bukunya udah dapat berapa kira-kira yang sudah dapat? Kalau dari data yang didapat Mailan, buku yang dipakai itu ada 9, Pak. Jadi itu bukunya udah dapat semua. Buku untuk anak kelas 6 itu ya? Iya, Pak.
Oke. Bentar, Pak. Catat dulu. Kemudian sudah dimasukkan ke sini bukunya. Sudah Pak, yang tadi itu demo itu di Coba. salah satu buku ya Pak. Itu ya, Iya Pak. Yang salah satu bukunya Pak. salah satu bukunya. Itu Bapak lihat ada buku-buku yang lain itu tadi. Oh itu dari websitenya Pak, belum dihilangin Pak. Oke. Oke, misalkan apa lagi? Kalau untuk fitur utama sih udah cukup Pak. Oke. Sekarang sebagai admin bisa apa aja coba yang didemokan untuk admin? Misalkan kalian dapat buku baru, lalu mau dimasukkan ke ini bagaimana? Oh bisa Pak. Jadi misalkan kita ada buku baru, Ya. kita bisa menambahkannya tuh dengan mengeklik tambah bibliografi baru. Nah, kemudian kita akan disuruh mengisi judul, pengarang, dan segala macam, Pak. Ada kategori di situ. Untuk kategori, Maksudnya ada, ini buku apa kategori? Tadi ya Bapak lihat ada programming, ada buku apa? Iya. Ada. Kayaknya itu ada tempat khususnya, Pak. Cuman belum tahu, Pak. Belum diakses. Belum dipelajari kami ya kontennya. explore sekali, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, kalau misalkan pengen nambahin sampul buku itu bisa di sini. Di gambar sampul, sama misalkan untuk dibaca secara langsung itu kita melampirkan e-booknya di sini, Pak. Iya. Oke, ini untuk menambahkan buku ya. Kemudian kalau menambahkan apa? Nah, keanggotaan ya. Keanggotaan ya. Sini untuk menambahkan keanggotaan. Berarti nanti yang untuk nambah anggota ini nama siswa sekolah kelas 6-nya bisa ditambahkan ke sini semua ya berarti ya. Iya, Pak. Ntar admin tinggal mengklik tambah anggota ini dan mengisikan keperluannya, Pak. ID, nama, tanggal lahir, segala macam, Pak. Oke. Lalu apa lagi selain ini? Ini ada banyak sih, Pak. Cuman yang banyak baru yang diapain itu baru keanggotaan dan buku, Pak, yang penting. Oke, yang penting sudah bisa berjalan ya itu ya untuk penambahan buku ya, dan Pak. buku bisa dibaca. Berarti tinggal dipelajari fitur-fitur lainnya dan juga dilengkapi ya data-datanya. Iya. Datanya. Mungkin ntar tinggal hosting lagi, Pak. Oh iya, ini masih di localhost ya? Iya, Pak. Karena kami kan belum yakin, jadi kami localhost dulu. Oke, jadi di minggu depan sudah diinstal di server ya? Iya, Pak. Ini sepertinya tanggal 13 November siap juga nih presentasi ya kelompok ini ya? Siap, Pak. Siap. Oke, jadi dipelajari fitur-fiturnya, lalu kemudian nanti disampaikan di presentasi ya. Jadi harus fitur-fitur yang penting harus kalian kuasai ya, yang untuk purpose ini. Iya, Pak. Kemudian kalau emang bisa digunakan ya ini cukup menarik sih sebenarnya webnya, cukup bagus ya. Syukur kalau emang bisa dipakai di sekolah tersebut ya. Iya, Pak. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah cukup kayak Pak kode web, Pak. Untuk ininya bukan di hosting ya, ini di virtual private server ya. Jangan beli hosting nanti ya. Oh iya Pak, ntar tahu lebih dalam Pak. Tanya kelompok lainnya kalau bingung. Jadi ini jangan salah nanti beli hosting lagi. Iya, Pak. Jadi silakan kalian beli server di berbagai penyedia ya. Cari aja VPS apa. Kalau yang Bapak sarankan pakai Cloud Kilat. Kenapa Bapak sarankan? Karena Bapak ya yang pakai itulah gitu. Kalau yang lain takutnya nanti kalau ada kendala Bapak tidak bisa kasih solusi. Tapi kalau mau pakai yang lain silakan. Tapi yang Bapak sarankan pakai Cloud Kilat saja, 90.000 saja 1 bulan. Nanti bisa sampai didemokan ke pihak sekolahnya ya.
Jadi di tanggal 13 itu silakan presentasi saja. Nanti untuk laporannya itu bisa menyusul, di mana laporannya kan harus kalian sudah menyerahkan atau mendemokan aplikasinya ke pihak sekolah. Seperti itu ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Syarif. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan di stop screen. Izin stop screen, Pak. Ya, terlanjut ke kelompok selanjutnya. Jika sudah presentasi, Bapak persilakan untuk live ya. Oke, yang lain tidak ada lagi yang mau presentasi? Oke, Niki Aprian, silakan. Ya Pak, izin share screen. Ya, Niki. Ini minggu kemarin nggak ada progres ya? Tidak ada laporan progres ya? Jadi Bentar. ini saya masih coba-coba pakai HTML ya Pak. Oke, sebentar. Ternyata ini anggota kelompoknya siapa saja, Niki? Niki, Handrio, terus Hamzah, Alfariji, sama Fajar. Fajar Indarto. Niki Aprian, Handrio, Hamzah. Lalu siapa lagi? Fajar Indarto. Fajar. Hamzah ini Hamzah Alfarizi maksudnya? Beda Pak, beda orang. Beda. Jadi 5 orang ini? Iya. Oke. Banyak juga nih. Oke. Kemarin Jadi buat saya kemarin apa? Perpus apa? Perpustakaan SMP 22 Pak. Jadi saya masih coba pakai HTML kan. Oke. Nah ini ternyata agak susah juga Pak kalau nggak pakai framework. Oke. Jadi ini masih saya coba-coba. Terus, nah ini kan saya pakai Ubuntu server. Ya. Saya nggak bisa akses ini ya Pak, nggak bisa akses home. Sebentar, coba. Kan coba saya masuk ke home kan. Ini udah SSH, udah servernya. Jadi pas saya coba akses home-nya itu kosong dia Pak. Jadi saya kalau mau masukin gambar ke ke codingannya ini itu nggak bisa. Servernya pakai apa? Web Pakai servernya? Ubuntu. Bukan pakai Apache ya? Pakai Apache deh kayak Pak. Udah Pak. Oh berarti bukan di situ lokasinya untuk codingannya maksudnya ya? Iya. Coba ke terminalnya tadi. Ini maksudnya mau ngotak-atik ini ya? Mau ngotak-atik codingannya ya? Nah, di situ, seharusnya di situ kan? Iya Pak, saya mau masukin gambar gitu Pak. Misalkan di sama. Nah, saya mau masukin gambar di misalkan di mana ya? Indeks. Saya mau masukin gambar di sini kan. Nah, ini kan lewat gini kan, Pak. Nah, ini contohnya. Nah, ini saya misalkan saya mau download gambar lewat web gitu, Pak. Download gambar. Terus itu nggak muncul, Pak, di ininya. Saya cari-cari. Bingung saya masukin gambar ke sininya gimana. Oke, berarti begini untuk kelompok ini ya. Ini anggota kelompoknya mana yang lain? Ada semua? Hadir nggak? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Siapa aja nih? Handrio hadir ya? Hamzah hadir? Lalu Alfarizi? Tidak hadir ya? Fajar? Hadir, Pak. Oke. Kemarin proyeknya Perpus SMP 22. Ya. Ya, Pak. Kemudian sebentar. Perpus SMP 22. Kemarin targetnya untuk administrasi atau untuk baca nih? Buat baca aja, Pak. Baca ya.
Jadi virtual. Oh iya. Kemarin 22. Oke. Ah, jadi ini apa ini? Ini daftar bukunya, Pak. Tapi belum bisa saya apa-apain karena belum bisa upload apa-apa itu, Pak. Soalnya ya itu, Pak. Home-nya nggak ada gitu. Kalau misalkan saya exit dari servernya, nah ini udah masuk ke klien kan, Pak. Ini ada, Pak, di home-nya. Tuh, dia banyak gini, Pak. Tapi kalau misalkan dari servernya itu nggak ada. Jadi saya bingung kalau misalkan ambil dari folder download gitu. Cuma ada di klien, waktu di servernya nggak ada. Sebentar. Ini source code-nya mana coba? Source code-nya. Yang buka di lokal aja. Yang di lokal Kalau kan buka, pasti udah dicoba di lokal dulu kan sebelum di server, apa langsung ke server? langsung ke server, Pak. Jadi di lokal nggak ada kalau saya cek. Oke. Coba lihat source code-nya. Pakai WordPress apa? Pakai WordPress itu. Enggak, ini yang di apa sih? Yang di klien. Coba di servernya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini source code-nya. Source code dapat dari mana nih? Dari apa? Dari nyari dari Google, Pak. Google. Oke, nggak usah dibuka yang source code-nya. Buka yang tadi aja. Ya, seperti ini ya. Mungkin nanti kalau misalkan masih stuck di sini bakal pakai framework aja, Pak. Ada framework apa yang bisa digunakan? Belum nyoba-nyoba sih, Pak. Oke, gini aja. Biar bisa selesai ya. Kan tadi Bapak lihat kelompoknya siapa tadi sebelum? Sarif. Sarif ya. Tadi ada namanya Slim 9 ya. Slim 9. Bapak lihat sepertinya kasus yang diangkat nih sama ya, hanya ini di SMP. Nah, Bapak sarankan biar kan kita tinggal beberapa pertemuan lagi nih. Bapak khawatir tidak selesai nih. Jadi biar selesai kalian gunakan aplikasi yang sama dengan kelompoknya Syarif tadi. Iya, Pak. Karena Nanti targetnya kan sama. Jadi silakan kalian tanya-tanya ke Syarif atau mungkin minta link YouTube-nya untuk kalian coba sendiri. Ya, seperti itu. Nah, sepertinya itu relatif lebih mudah ya. Iya, Pak. Karena sudah ada temannya yang sudah ini tadi sudah ada progresnya ya. Nanti silakan tanya ke kelompoknya Syarif Hussein. Silakan didiskusikan, kemudian langsung aja diputuskan untuk pakai itu ya. Biar itu kan sudah tinggal bagaimana kalian melakukan konfigurasi. Jadi untuk data-data sudah dapat? Data masih belum, Pak. Kemungkinan minggu ini, dapat. Pak. Oh, jangan kemungkinan harus dapat berarti minggu ini ya. Iya, Pak. Seharusnya sudah dapat dari kemarin. Apa kendalanya dengan data nih? Kendalanya apa Nggak ya? ada, belum dikerjain. Nggak ada sih, belum, Pak. Belum datang ke sekolah ya. Oke, ya Bapak minta di minggu ini harus dapat datanya. Di minggu depan kalian sudah install di server ya. Install di server terkait aplikasinya. Baik, Pak. Silakan dibicarakan dengan kelompoknya Hussein. Apa tadi aplikasinya, lalu datanya Bapak minta sudah dapat ya. Data buku-bukunya, data siswa, data guru, nanti siapa saja yang bisa ditambahkan, yang bisa akses ke web tersebut. Seperti itu. Siapa? Untuk VPS-nya minggu depan pakai apa nih VPS-nya? Minggu ini harus berlangganan ya minggu ini. Karena kita kan tinggal beberapa pertemuan lagi. Pakai apa VPS-nya? VPS-nya pakai apa ya kira-kira? Belum tahu.
Mungkin yang saran Bapak tadi aja. Oke, jadi minggu depan sudah berlangganan ya? Atau minggu ini ya? Minggu ini sudah hari ini seharusnya kalian biar bisa langsung konfigurasi. Minggu ini harus sudah berlangganan. Baik, Pak. Jadi di minggu depan Bapak minta aplikasinya sudah terinstall di server, kemudian menggunakan aplikasi SIM 9 dan juga data-datanya sudah ada yang diinputkan di aplikasi tersebut. Seperti itu ya. Siapa? Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, Pak. Oke, cukup. Oke, terima kasih Niki, Handrio, dan Hamzah, dan Fajar ya. Alfarizi tidak hadir. Kemana Alfarizinya? Nggak ada kabar? Udah di tag di grup tapi belum ada kabar, Pak. Oke, ya. Terima kasih yang sudah presentasi. Silakan jika ingin live Zoom Bapak persilakan ya. Lainnya siapa? Ini? Oh, ini udah jam 10 ya. Ayo. Yang terakhir siapa nih? Yang belum? Izin Pak. Ya, silakan Zeri Nurtilia. Ya Pak, kita dari kelompok 3. Ini kebetulan sama Siti Wakia Pak. Sama Siti Wakia, Zeri, Farhan, Dewa, Anissa. Hadir semua ini? Iya. Hadir semua Pak. Kalau Oke. untuk Dewa, Anissa sama Jerry di sini. Terus kalau Farhan ada di room Pak. Oke. Silakan lanjut. Lanjutkan. Nah, jadi progres kemarin itu kan kita menjanjikan untuk VVS-nya itu udah kita mengakses pakai VVS terus sama aplikasinya udah keinstall Pak. Tapi pas masuk ngebangun ke webnya itu kita tuh bermasalah di bagian passwordnya Pak. Loginnya. Di bagian login. Lagi Coba di Anissa lagi. share screen coba. Ya Pak, ini nanti Anissa lagi mau masuk Pak, mau share screen. Anissa lagi connecting Pak. Lagi di mana nih ngumpul? Di kampus? Enggak Pak. Enggak, Pak. Wah, 2. Di rumah, Pak. Ini Pak ada Dewa dan Nisa juga. Oke. Masih connecting. Sabar Pak ya. Ya. Jam 10 ya. Masih ada kelompok lain ini. Tinggal kelompok ini kayaknya. VPS-nya sudah pakai apa? VPS-nya? Cloud Kilat, Pak. Udah berlangganan. Iya, Pak, udah. Udah, Pak, udah berlangganan. Berapa bulan? 1 bulan, Pak. Oh. Mudah. Sabar ya Pak. Lagi Iya. connecting. Jadi aplikasinya kemarin buat pakai apa? WordPress atau Oke, kita tunggu.
Izin share screen ya. Ya. Izin Pak. Ya. Nah, di sini Pak, kita tuh untuk passwordnya itu masih bingung. Tadi udah dicobain tapi salah Pak. Oke, ini Pak. Oke, ini kan aplikasinya di localhost ya. Iya Pak. Tapi kalian bukanya dari C itu. Belum ditaruh di server ya? Belum Pak. Oke. Coba buka localhost-nya, aplikasinya. Buka localhost. Aplikasinya namanya apa? Ini foldernya coba di htdocs-nya coba Bapak lihat. Projectnya diletakkan di mana? Ini kan harus berbasis server ya. Servernya kamu pakai SAM di sini, Bapak lihat Windows ya. Nah, SAM-nya ini buka folder SAM XAMP-nya. Folder XAMP. Ini aplikasi XAMPP-nya. Kalau Windows kan pakai XAMPP ya. Buka foldernya di mana? Folder projectnya kan seharusnya kalian letakkan di ini kan bukan di situ, di folder XAMP-nya gitu seharusnya. Nggak tahu letaknya. Bukan di download. Nah, di situ. Berarti filenya itu dipindahin ya Pak? Ya kan karena ini pakai PHP ya. Ada database-nya berarti filenya harus diletakkan di server. Karena kalian menggunakan Windows, servernya kan pakai SAM. XAMPP itu kan sebenarnya Apache, PHP. Nah, itu berarti folder letakkan coba letakkan foldernya di copy. Projectnya mana? Posyandu itu ya. Sudah diletakkan di htdocs-nya belum? htdocs. Ini siapa? Nah, itu udah ada tuh. Posyandu. Ini siapa yang ngopi di situ? Ya kan udah tadi udah aku masukin tadi itu yang kita explore. Iya Pak. Terus selanjutnya kita bingung Pak untuk passwordnya itu. Oke. Sebentar, buka browser lagi. Buka browser localhost / posyandu berarti. Kan nama projectnya posyandu ya. / localhost / posyandu. Nah, seharusnya gini bukanya. Enter. Nah, ini seharusnya. Passwordnya kayak gitu ya. Kayak gini Pak. Itu database-nya. Coba buka database-nya, coba. Database-nya localhost tadi yang paling kiri itu. Untuk apa admin ya? User. Ref login ya. Ini kan dia di enkripsi ya. Nah, ini kalian nggak tahu password ininya gimana? Password admin. Ini yang dapat projectnya siapa nih? Yang dapat aplikasinya?
Anissa Pak, nyari di Google. Kemarin tuh Oke. ada project dari apa matkul lain, terus hampir sama juga, jadi minta. Ya. Nah itu kalian tinggal username sama passwordnya aja itu. Kalau ini kan Iya. password yang sudah terenkripsi ini. Itu. Ya nggak bisa kalau kalian masukkan itu. Berarti Jadi gimana ya? tinggal dicari. Oke, sebentar. Buka strukturnya coba. Struktur itu database-nya. Tab struktur itu, samping browse itu. Tuh. Nah itu apa ya? Ceng di bagian passwordnya. Nggak pakai ini. Coba geser ke kanan. Pakai varchar ya. Oke, berarti dia dienkripsinya di ininya di source code-nya. Coba buka source code-nya di XM-nya tadi, htdocs-nya, buka project-nya. Ini apa ini? Kok posyandu? Buka ini dulu, buka folder. Apa tadi Pak? Posyandu. Foldernya tadi. Terus buka index.php-nya di Notepad atau di ini. Index.php. Ini Nah, index. Open. Coba ke bawah. Ya berarti PR kalian harus nyari username sama password adminnya ini. Harus cari tahu username sama passwordnya. Terus ke bawah. Terus. Mana ini? Terus. Nah ini berarti kalian harus cari tahu username sama passwordnya. Itu username maksudnya itu dari source code. Iya. Biasanya ada. Di pas download itu nggak nanya. Coba tadi ada license itu apa license? Di folder htdocs tadi ada license itu apa isinya? License. Tadi. License itu apa isinya? Lisensi. Coba ke database-nya lagi. Browse lagi. Insert kali ya. Coba insert. Bisa nggak? Bisa insert. Kalau user itu apa isinya? User. Nah, itu sudah dicoba ini? Nggak bisa? Belum, Pak. Itu Putri Nugreni siapa itu? Dari sananya? Ini adminnya, iya. Coba, bisa nggak? Back. Semoga bisa nih pakai itu. Passwordnya QWERTY. Nggak mau dia. Coba kalian buat baru coba. Buat baru, Pak. Insert. Atas. Aduh. Atas. Insert. Langsung aja isi. Name. ID nggak usah ID. Langsung name. Paling kanan. Nah. Level ID itu diisi. Level ID 0. 0 itu admin tadi kan. Aktif 1 kan aktif ya.
Ya, 1. Coba, go. Wah, harus diisi semua berarti. Oh, sudah itu sebenarnya. Admin. Coba. Buka aja, edit. Udah. Langsung aja. Back lagi. Di refresh dulu coba. Admin 1 tadi ya. Iya. Nah, nggak bisa tuh. Nggak ketemu ininya. Kalian pakai framework ini, pakai framework kode igniter ini. Jadi nggak pakai biasa seperti ini. Wah, ini gimana ini? Kalian nih proyeknya. Tapi tadi tuh kita juga udah ngehubungin ini sih Pak, hubungin Mahes buat mau belajar sama dia. Kebetulan nanti hari Rabu dia ada di Bandar Lampung Pak. Soalnya kita juga masih agak bingung juga. Oke, kalau Bapak lihat ini kan pakai framework ya. Mungkin karena pakai framework itu dia belum bisa berjalan. Jadi silakan kalian cari solusinya dulu nih untuk kelompok ini. Seperti apa? Baik Pak. Baik Pak. Oke, jadi minggu depan gimana nih? Yang dijanjikan lagi nih. VPS-nya mana coba Bapak lihat? VPS-nya di sini. IP-nya Baru berlangganan Pak. IP-nya berapa? IP-nya itu Pak. 103 103 41 titik 265.93. titik 93. Oke, VPS sudah berlangganan. Aplikasi belum jalan ya. Minggu depan bagaimana? Mungkin kita mencari solusiin dari webnya itu Pak. Oke. Harus cepat cari solusi ya, kalau emang nggak bisa. Berarti kalian mungkin ya harus cepat memutuskan ya bagaimana proyeknya ini akan diselesaikan. Baik Pak. Oke, terima kasih Zeri dan teman-teman. Ada lain yang mau disampaikan? Tidak ada? Cukup Pak. Oke, ya semoga bisa selesai nih. Kendalanya aplikasinya sudah dapat tapi tidak bisa dijalankan. Karena sepertinya kalau menurut pendapat Bapak ini karena menggunakan framework kode igniter ya. Seperti itu. Kemungkinan kalian ada kebutuhan frameworknya yang belum kalian install gitu. Kalau mau menjalankan framework kan ada beberapa environment yang harus dipersiapkan gitu. Sepertinya itu penyebabnya. Tapi silakan dicari tahu. Kalau memang tidak bisa ya harus cepat mencari solusi yang lain seperti apa gitu ya. Karena Bapak lihat ini tidak ada yang sama nih proyeknya dengan ini, jadi sepertinya belum ada solusi kalau dari Bapak nih. Silakan kalian cari tahu lagi. Atau mungkin cari aplikasi yang lain. Ini intinya yang mau dibuat apa sih di aplikasi ini? Pencatatan data. Tampilan database untuk Posyandu Pak. Oke. Ya berarti kalian cari yang lain yang nggak pakai framework aja gitu. Kalau emang kesulitan pakai framework kode igniter ini ya. Bapak lihat tadi. Jadi kalian cari project yang nggak pakai framework aja. Kalau emang nggak bisa. Yang penting aplikasinya diletakkan di server dan bisa berjalan gitu. Seperti itu ya. Baik. Baik Pak. Oke. Bapak tunggu minggu depan. Terima kasih. Mungkin karena sudah selesai ini, sudah kelompok terakhir, Bapak tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak. Ya.